Halo, saya Rena Karisma, penulis buku Meremuk Peluk. Nanti kita akan belajar sama-sama terkait senandika. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas cara bagaimana saya menulis senandika di dalam buku Meremuk Peluk. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih arti dari senandika di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, senandika adalah wacana seorang tokoh dalam karya susastra dengan dirinya sendiri di dalam drama yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan, firasat, konflik batin yang dalam dari tokoh tersebut, atau untuk menyajikan informasi yang diperlukan pembaca atau pendengar. Ini saya mencari di KBBI web ID ya, .id. Jadi ini senandika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun dalam kesastraan atau karya sastra saat ini, senandika sudah jarang digunakan sebenarnya di dalam drama. Nah, ini ada 3, yaitu senandika, monolog, dan prosa. Bedanya apa? Kalau di dalam monolog itu merujuk pada arti senandika tadi yang dari KBBI. Jadi monolog ini biasanya ada di drama. Simpelnya atau mudahnya, monolog ini adalah berbicara dengan diri sendiri. Jadi kalau drama kan biasanya dialog, tapi biasanya di drama juga ada monolognya. Jadi ada seorang tokoh berbicara seorang diri. Itu disebut monolog jika dalam drama. Kemudian bedanya apa dengan senandika dan prosa? Kalau di prosa itu merupakan karangan bebas. Dia tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Jadi bisa diartikan bahwa senandika itu masih sedikit terikat dengan puisi. Jadi senandika itu prosa yang lebih puitis, seperti itu bedanya ya. Jadi kalau senandika itu prosa seperti prosa tapi lebih puitis. Sedangkan monolog itu adalah berbicara dengan diri sendiri yang biasanya ada di drama. Kemudian kalau prosa itu tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Jadi bisa saja prosa ini ditulis bukan fiksi, bisa juga non-fiksi atau prosa dalam kehidupan nyata, misalkan seperti itu. Kemudian ini ada senandika dari Meremuk Peluk dari buku saya ya. Saya ambil judul dari Tiada Lagi Perkara. Nah, ini ada 2 kutipan. Jadi begini, saya awal menulis Tiada Lagi Perkara, saya awali dari kutipan dulu. Jadi kutipan pertama yang saya tulis adalah, benci ini harus lekas terlerai, biar ikhlasku tak lagi bertikai dengan perasaan yang belum selesai. Itu kutipan yang pertama. Kemudian kutipan yang kedua yang saya tulis adalah begini, perkaramu kucukupkan dengkinya sampai di sini. Perkaraku mengampuni sedihnya hingga bersih. Perkara kita sudahlah tak perlu dibahas lagi. Jadi di Tiada Lagi Perkara saya sebelumnya menulis 2 kutipan. Karena sebenarnya saya itu lebih nyaman menulis kutipan-kutipan yang singkat-singkat. Karena saya basicnya atau dasarnya itu senang menulis di Twitter. Jadi Twitter kan hanya beberapa karakter, begitu kan. Nah, saya bermula dari situ, dari kutipan yang singkat itu. Kemudian akan dikembangkan lagi. Nah, sekarang kita bahas ya. Angka pertama, itu tentukan tema dulu yang ingin ditulis. Kalau untuk Tiada Lagi Perkara, yang saya pikirkan waktu itu adalah bagaimana cara saya berdamai atau melupakan masa lalu yang menurut saya itu menyakitkan. Tema saya seperti itu, jadi melupakan hal-hal tentang saya dan dia waktu itu yang terbedakan di saya. Nah, sejujurnya saya adalah tipe penulis yang agak kesulitan menentukan judul sebenarnya. Jadi Tiada Lagi Perkara ini judulnya malah setelah saya menulis senandika secara lengkap baru saya berikan judulnya ini. Nah, setelah menentukan tema, mari kita bahas bagaimana cara saya merangkai senandika.
di tiada lagi perkara. Salah satu contoh yang saya ambil ya. Yang pertama itu buatlah list kata dengan akhiran yang sama. Jadi ini seperti rimanya. Kalian mencari kata-kata yang berakhiran sama. Misalkan ini saya cari yang pertama adalah tuntas, karena tema yang waktu itu saya pikirkan adalah tentang bagaimana menyelesaikan atau melupakan, berdamai dengan masa lalu saya dengan dia gitu kan. Saya waktu itu berpikir tuntas, lupas, luas, tukas, lekas, gegas, identitas, kemas. Nah, setelah menemukan kata-kata yang berakhiran sama seperti ini, jadi ini kan akhirannya as semua, seperti itu. Nah, kemudian saya akan pilih beberapa kata, misalkan 4 kata. Yang saya pilih waktu itu adalah tuntas, kelupas, kemas, luas. Mengapa 4 kata ini? Sebenarnya ini bergantung dengan kalian sih. Kira-kira mana yang nyambung gitu loh antara satu kata pertama dengan kata yang lainnya. Tapi ini bukan nanti dirangkai jadi satu kalimat, bukan ya. Tapi hanya memilih dulu kata-kata yang kalian list tadi yang berakhiran sama, minimal 4 kata dulu. Kita belajar 4 kata dulu ya. Nah, untuk 4 kata tersebut itu kalian boleh menambahkan imbuhan, misalkan mean, atau kelupas bisa jadi mengelupas, tuntas bisa jadi dituntaskan, kemas bisa jadi mengemas, seperti itu. Imbuhan-imbuhan gitu ya, boleh. Setelah itu susun 4 kata tersebut sebagai kata di akhir kalimat. Jadi misalkan kalau dalam puisi itu kan ada 4 bait. 4 baris dalam satu bait, ya kan? Nah, kata yang kalian pilih 4 tadi itu bisa disusun di baris pertama kata ini, di baris misalkan ya, di baris pertama kata tuntas, di baris kedua kata kelupas, di baris ketiga kata kemas, kemudian di keempat luas begitu. Nah, ini buatlah rangkaian kalimat yang sekiranya bisa tepat dengan makna kata yang sudah dipilih. Maksudnya, ketika kalian sudah susun di akhir kata, begitu, akhir kata dalam satu baris itu, di depannya itu kalian rangkai atau tambahkan kata-kata yang pas dengan kata yang sudah kalian pilih sebagai kata terakhir di baris ya, di satu baris itu. Nah, kemudian bisa kalian kembangkan kalimat sesuai dengan tema senandika yang diinginkan. Misalkan temanya kepergian seperti tadi ya, kehilangan, patah hati, move on, atau penantian. Jadi sebenarnya kalau tema itu di awal dulu kalian tentukan, atau apa sih yang terbersit di pikiran kalian begitu. Nah, selanjutnya mari kita lihat hasil rangkaian keseluruhan dari kata-kata yang sudah dipilih, yaitu tuntas, kelupas, kemas, dan luas. Nah, jadinya kalau di judul tiada lagi perkara seperti ini. Yang pertama, kalimat pertama, aku selalu menganggap perasaan ini belum tuntas, meski telah bertahun-tahun sisa kehadiranmu telah mengelupas. Jadi kata pertamanya tuntas, kemudian yang kata keduanya kelupas. Tadi di awal saya juga bilang bahwa kata dasarnya bisa ditambahkan imbuhan. Seperti contohnya ini kelupas, jadi mengelupas. Disesuaikan saja dengan kata-kata atau kalimat yang akan dibuat selanjutnya. Kemudian yang kedua, tak pernah mampu aku betul-betul berkemas dari dimensi kenangan kita yang begitu luas. Nah, berkemas tadi kan juga dari kemas, hasilnya jadi berkemas ditambahkan ber. Kemudian dua kalimat ini kalau kita baca begitu berkaitan kan gitu. Aku selalu menganggap perasaan ini belum tuntas karena belum tuntas. Kemudian telah mengelupas secara bertahun-tahun tapi belum betul-betul berkemas atau belum betul-betul pergi dari perasaan tersebut. Karena kenangannya itu begitu luas. Nah, dari dua kalimat ini bisa dikembangkan lagi. Jadi kita bisa ambil kata-kata yang akhirannya sama tadi menjadi pengembangan kalimat yang lebih banyak atau lebih berkembang dari dua kalimat sebelumnya. Nah, ini saya beri contoh yang ketiga, kalimat ketiga.
Senyum-senyum terpulas dari bibirmu masih terlukis jelas, tak sanggup begitu saja kutukas. Ada lagi 4, yang kalimat keempat, walau aku di hidupmu sudah dianggap tuntas, kebersamaan kita tak lagi punya identitas. Nah, kalau di tiada lagi perkara, tulisan ini atau 4 kalimat ini menjadi satu paragraf, begitu. Nah, dari satu paragraf ini kalian bisa kembangkan lagi, bisa menjadi 4 paragraf atau 5 paragraf. Tidak semuanya harus berakhiran as juga. Bisa saja nanti di paragraf keempat kalian mengambil kata-kata akhiran atau yang berrima berbeda. Misalkan misalkan juga juga bisa, atau juga tadi bisa ya. Nah, ini hanya salah satu contoh saja pada satu paragraf dalam Senandika. Nah, satu paragraf ini berisi 1, 2, 3, 4 kalimat. Teman-teman atau kalian bisa tambahkan misalkan menjadi 6 kalimat boleh dalam satu paragraf. Tapi kalau saran saya jangan terlalu panjang. Bisa nanti untuk part selanjutnya diletakkan di paragraf yang kedua atau di paragraf selanjutnya. Jadi satu paragraf itu jangan terlalu panjang, karena ini kita lihatnya atau orientasinya nanti ke pembaca. Jadi pembaca agar tidak bosan. Untuk satu paragraf kemudian ke paragraf yang lainnya itu maksudnya diberi jeda dengan enter dari paragraf yang berbeda begitu. Jadi tetap berkesinambungan, hanya agar tidak terlalu jenuh dalam membacanya, nanti jangan terlalu panjang dalam satu paragraf. Nah, kemudian ini adalah hasil dari rangkaian kalimat dalam satu senandika yang tiada lagi perkara. Dalam buku Meremuk Peluk ini halaman 62 dan 63, jadinya 2 halaman. Kalau kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Dan dari satu paragraf itu kira-kira ada 5 sampai 6 atau kurang dari itu kalimatnya ya. Ada 5 sampai 6 kalimat atau kurang dari itu. Kemudian kita lihat, ini tadi saya kan membuat kutipan karena saya memang nyamannya di awal tadi kan memang membuat kutipan. Nah, kutipan yang pertama saya letakkan di awal sebagai pembuka dari Senandika Tiada Lagi Perkara. Kemudian yang kutipan kedua itu dijadikan sebagai penutup. Yang seperti ini sebenarnya teman-teman bisa menyesuaikan, atau bisa juga nanti kutipannya itu kalian kembangkan. Jadi ini kan kutipan satu kalimat 2 ini ya. Ada karena ada koma di sini ya. Jadi ada 2 rangkaian misalkan, itu bisa dikembangkan lagi. Tidak dijadikan seperti ini, tidak dijadikan sebagai pembuka atau penutup, tapi teman-teman jadikan di satu paragraf seperti ini, bisa seperti itu. Jadi itu hanya langkah awalnya saja. Semua banyak cara sebenarnya, tidak harus menggunakan cara yang saya bahas ke teman-teman. Cuma ini adalah proses kreatif saya menulis Senandika dengan judul Tiada Lagi Perkara. Saya waktu itu juga sempat dapat bimbingan dari editor saya, editor buku Meremuk Peluk ini ya, dari media kita itu. Jadi namanya Bang Valen bilang kalau misalkan membuat Senandika bisa dikembangkan 5 kalimat misalkan atau 5 kata. Nah, 5 kata ini nanti dijadikan 5 paragraf seperti itu. Ya sama sebenarnya dengan yang saya lakukan tadi, cuma kalau dari editor saya itu secara garis besarnya saja, tidak mendetail harus kata apa yang harus dipilih. Tapi itu juga bisa dijadikan acuan. Jadi misalkan paragraf pertama kalian punya kalimat 1, paragraf kedua punya kalimat lagi selanjutnya seperti itu sampai 6 paragraf misalnya. Nanti satu kalimat itu dikembangkan lagi menjadi kalimat pengembangannya yang lain yang saling berkesinambungan ya, atau nyambung satu sama lain.
Nah, untuk itu sebenarnya teman-teman, saya yakin kalian semua punya caranya masing-masing untuk menulis senandika. Ya tadi ya di awal, senandika itu seperti prosa tapi dia lebih puitis seperti itu ya. Kemudian sekian saja dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya lewat sosial media saya, ada Twitter, Instagram, YouTube, email juga boleh, Facebook juga boleh ya. Sekian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Teruslah berkarya, menulis saja dulu, nanti bisa diedit ya. Jadi jangan putus asa dalam merangkai kata-kata, karena kata-kata itu adalah salah satu suara dari hati kalian masing-masing. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima sayang.